lainnya kalau disiapkan dulu oleh ketua kelas. Silakan Salsabila mempersiapkan. Perhatian. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa-doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Siapa kira-kira yang bisa menyebutkan contoh ria dalam niat? Silakan angkat tangannya. Ria dalam niat. Siapa bisa? Ria dalam niat. Ria, silakan Salsa. Salsa ria dalam. Pengertian dari ria dulu. Ria itu adalah suatu perbuatan yang ingin memperlihatkan suatu kebaikan. Niatnya itu berbeda, bukan karena Allah. Ya, jadi ria itu adalah memperlihatkan sesuatu, tetapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Itu adalah pengertian dari ria. Jadi contoh ria, siapa bisa menunjukkan atau memberikan contoh terkait dengan ria? Contohnya mungkin yang bisa kita lihat di lingkungan sekolah atau di lingkungan di mana kita tinggal. Selain dari salah satu contoh ria, Ilmi silakan berdiri, silakan perkenalkan nama saya. Silakan nak. Berapa contohnya? Satu saja. Contohnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Min. Contoh ria itu kayak mengumbar amal kebaikan. Ya, mengumbar amal kebaikan. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi ada banyak contoh ria. Yaitu kan memamerkan, beribadah, tetapi niatnya itu yang salah. Nah, itu tadi beribadah tetapi ingin memperlihatkan kepada orang lain. Ya, mendapatkan. Kita akan menyimak suatu apa? Video terkait dengan materi kita pada hari ini. Silakan simak baik-baik. Ya, silakan. Bangunan bukan
materi. Ya, masing-masing kelompok membuat kutipan materi sesuai dengan materi yang Ibu sudah sampaikan tadi ya. Setelah membuat kutipan, masing-masing kelompok mengirimkan ke sosial media dan mempresentasikan di depan kelas ya. Setelah masing-masing kelompok membuat kutipan tadi ya, bentar tampil mewakili ya. Misalnya satu kelompok tampil dua saja perwakilan maju depan, kelompok yang lain bisa di bawah ya. Kemudian kalau selanjutnya seperti itu perwakilan saya masuk di depan, kelompok juga seperti itu ya, akan didiskusikan dan buat kutipan sesuai dengan tayangan video tadi. Yang kita simak dari tayangan video yang nanti kita lakukan. Oke, oke, ya. Kelompok berapa ini? Lewat HP ya. Setelah itulah kita nanti kirim di lewat sosial media, bisa di IG, bisa juga lewat YouTube, ya Facebook boleh, yang mana kita mau lah. Bisa di IG ya, apa saja, ya. Bisa dipaham? Bisa. Ini saja yang mana, bisa Facebook, IG atau TikTok ya. Kata-kata motivasinya boleh juga lewat gampang nanti template tadi dari kita menurut kelompok masing-masing. Bisa dipaham sampai sini kan? Bisa Ibu. Oke, siap. Dipaham sampai sini. Jadi dua orang perwakilan maju ke depan sebentar untuk mempresentasikan hasil dari apa yang kita sudah berikan.
dampak yang terkandung. Pertama, dampak negatif dari sifat hidup berfoya-foya. Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. Dunia dianggap sebagai tempat persinggahan terakhir, padahal akhiratlah tujuan terakhir kehidupan manusia. Mereka sibuk mencari kebahagiaan di dunia dengan memperoleh harta hingga melupakan hidup di akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer, dan melandakan secara berlebihan dan boros serta menekannya kepada orang lain akan memicu sifat iri, dengki dari orang lain. Sifat ini akan memicu konflik dalam masyarakat. Ya, adakah dari teman-teman sekalian yang ingin bertanya? Baik, dipersilakan kepada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya tentang apa sih dampak negatif dari sifat hidup yang berfoya-foya. Terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi melalaikan akhirat. Itu misalnya seorang pekerja yang sibuk dengan pekerjaannya hingga melupakan sholat di waktunya. Yang kedua, ada juga menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Dan yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kerja. Saya kembalikan kepada saudari Salsa. Apakah pertanyaan yang saya jawab sudah betul? Tidak ada yang lagi. Baik. Saya mau bertanya. Saudari Gilmi untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Dalil apa yang menjelaskan tentang sifat berfoya-foya? Ada di Quran Surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 dan Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Quran surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Nah, ayat ke-26 dan 27. 27 ya, itu yang membahas tentang berfoya-foya dalilnya yang berkaitan dengan berfoya-foya itu dijelaskan di dalam Quran surah Al-Furqan dan Quran surah Al-Isra. Oke? Baik, untuk yang terakhir yaitu ada kuitas mengenai berfoya-foya. Hiduplah dengan sederhana, hindari hidup berfoya-foya dan berlebihan, sebab setiap kali tubuh kita dimanjakan, maka jiwa kita akan menjadi lemah. Baik, sekian. Dia nggak mau bertanya. Tidak ada, sama-sama. Ya ini, kalau punya coba ya ada apa? Tidak tercipta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dengan hasil diskusi kami tentang materi takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain. Tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain dan menolak kebenaran. Pendapat orang lain dianggap tidak ada gunanya dan tidak mau menerima saran dari orang lain. Selanjutnya akan diteruskan. Baiklah, di sini ada surah Al-A'raf yang menegaskan bahwa orang takabur akan dimasukkan ke neraka yang berbunyi
Ria dan Suma. Secara bahasa, Suma berarti memperdengarkan. Secara istilah, Suma yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sedangkan Ria secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, Ria yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Ria dan Suma merupakan sifat tercela yang menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Sifat ria dan suma bisa muncul pada diri seseorang pada saat melakukan ibadah ataupun setelah melakukannya. Contoh perbuatan ria dalam niat yaitu seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak demikian, maka hal ini termasuk ria dalam niat. Ria dalam perbuatan. Seseorang memperlihatkan badan yang kurus dan wajah pucat agar disangka sedang berpuasa dan menghabiskan waktu malam untuk sholat tahajud. Seseorang memakai baju muslim lengkap dengan surbannya agar disangka sebagai orang soleh. Seseorang memperlihatkan tanda hitam di dahi agar disangka sebagai ahli sujud. Baik, sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Gimana? Baik. Silakan kepada Melani. Baik, kita dari kelompok 1 ingin bertanya. Berikan minimal 3 ciri-ciri dari sifat ria dan suma. Ciri-cirinya 3 dari sifat Suma. ria dan suma. Baik, yang pertama adalah selalu menyebut dan memuji amal baik yang pernah dilakukan. Kedua, beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. Dan yang terakhir, malas atau enggan melakukan amal saleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. Aisyah dipersilakan. Ada dampak negatif dari ria dan suma. Disebutkan minimal 3. Yang pertama, muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Yang kedua, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Yang ketiga, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Apakah sudah jelas? Mana kelompoknya? Kelompok 3. Mana? 5? Oke, silakan dilanjutkan. Tes yang akan dibawakan oleh Ibu yaitu Sembunyikan kebaikanmu seperti kau menyembunyikan dosamu, karena hanya Allah yang berhak menilai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi terkait dengan tidur menjalin menjalani hidup penuh foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Mudah-mudahan dari apa yang kita dari tayangan video yang tadi dipaparkan, mudah-mudahan dari tayangan video itu kita bisa ambil hikmah atau kita bisa mengambil apa yang terdapat dari tayangan tadi, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan harapannya itu melakukanlah sesuatu dengan niat yang tulus tanpa mengharapkan ibadah. Mudah-mudahan materi kita pada hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Materi yang kita sempat bahas pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan untuk bisa bertemu kembali di minggu yang akan datang.
rasio kerja.